Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Rahayu Eliza Prisma dengan NIM 19136127 dari Prodi Geografi dan Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kaitan DBMS dan Sistem Informasi Geografi dengan dosen mata kuliah yaitu Bapak Dr. Ariyofa SC MSc pada sesi hari Kamis jam 7 sampai jam 8.40. Nah, pada slide pertama, saya akan menjelaskan tentang pengantar dari presentasi saya, yaitu basis data dapat dianggap sebagai kumpulan data yang terintegrasi pada subjek tertentu. Basis data geografis adalah basis data yang berisi data geografis untuk area dan subjek tertentu. Database adalah kumpulan data yang terintegrasi pada subjek tertentu. Pendekatan basis data untuk menyimpan data geografis menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan kumpulan data berbasis file tradisional. Yaitu pertama, mengumpulkan semua data di satu lokasi, mengurangi redundansi. Kedua, biaya pemeliharaan terkurang karena pengorganisasian yang lebih baik dan pengurangan duplikasi data. Ketiga, aplikasi menjadi data independen sehingga beberapa aplikasi dapat menggunakan data yang sama dan dapat berkembang secara terpisah dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya, kelemahan dari DBMS itu sendiri yang pertama yaitu biaya untuk memperoleh dan memelihara perangkat lunak DBMS bisa sangat tinggi. Kedua, sebuah DBMS menambah kompleksitas masalah pengelolaan data, terutama dalam proyek-proyek kecil. Dan ketiga, kinerja pengguna tunggal seringkali lebih baik untuk file, terutama untuk tipe dan struktur data yang lebih kompleks di mana indeks spesialis dan algoritma akses dapat diimplementasikan. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang sistem manajemen basis data. Nah, DBMS itu merupakan aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk mengatur penyimpanan dan akses data yang efisien dan efektif. Basis data kecil dan sederhana yang digunakan oleh sejumlah kecil orang dapat disimpan di perangkat keras komputer disk dan dalam file standar. Namun, basis data yang besar dan lebih kompleks dengan puluhan, ratusan, atau ribuan pengguna memerlukan perangkat lunak sistem manajemen basis data atau DBMS khususnya untuk memastikan integritas dan umur panjang data. DBMS adalah aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk mengatur penyimpanan dan akses data yang efisien dan efektif. Untuk menjalankan fungsi ini, DBMS menyediakan sejumlah kapabilitas penting. Ini diperkenalkan secara singkat di sini dan dibahas lebih lanjut dalam bab ini dan bab lainnya. Alasan kenapa DBMS itu dikatakan berhasil, yang pertama yaitu dari segi sebuah model data. Nah, sebuah model data ini, semua DBMS termasuk model data inti, tujuan umum standar yang cocok untuk mewakili beberapa jenis data, misalnya bilangan bulat dan floating point, tanggal, dan teks. Selanjutnya, dari segi kemampuan membuat data. Nah, DBMS ini menyediakan alat untuk memuat data ke dalam database. Selanjutnya, indeks. Indeks adalah struktur data yang digunakan untuk mempercepat pencarian. Semua database menyertakan alat untuk mengindeks tipe data dan database standar. Selanjutnya, sebuah bahasa permintaan. Salah satu keuntungan utama DBMS adalah mereka mendukung bahasa query atau manipulasi data standar yang disebut SQL atau struktur standar query language. Lanjut, alasan selanjutnya yaitu dalam segi keamanan. Nah, karakteristik utama DBMS adalah menyediakan akses terkontrol ke data. Ini termasuk kemampuan untuk membatasi akses pengguna ke hanya bagian dari database. Selanjutnya yaitu pembaruan terkontrol. Pada pembaruan terkontrol, pembaruan basis data dikendalikan melalui manajer transaksi yang bertanggung jawab untuk mengelola akses multi pengguna dan memastikan bahwa pembaruan yang mempengaruhi lebih dari satu bagian basis data dikoordinasikan. Selanjutnya, cadangan dan pemulihan. Pada bagian cadangan dan pemulihan ini, utilitas perangkat lunak disediakan untuk mencadangkan semua atau sebagian database dan pemulihan database jika terjadi masalah. Nah, selanjutnya yaitu alat administrasi data. Tugas menyiapkan struktur database atau skema, memuat dan memelihara indeks, menyertai untuk meningkatkan kinerja.
Pencadangan dan pemulihan dan pengalokasian hak akses pengguna dilakukan oleh administrator database atau DBA. Koleksi khusus alat dan antarmuka pengguna disediakan oleh tujuan ini. Selanjutnya, dari segi aplikasi, DBMS modern dilengkapi dengan standar untuk tujuan umum untuk membuat, menggunakan, dan memelihara database. Ini termasuk aplikasi untuk merancang database atau ALAKES, computer aided software engineering, dan untuk membangun antarmuka pengguna untuk akses data dan presentasi, misalnya formulir dan laporan. Dan terakhir, alasan terakhir, yaitu antarmuka pemrograman aplikasi. Nah, sebagian besar aplikasi spesialis atau memerlukan penyesuaian akan memerlukan penyesuaian lebih lanjut menggunakan bahasa pemrograman komersial yang tersedia dan API yang dapat diprogram DBMS. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis DBMS itu sendiri. Nah, DBMS itu sendiri dapat diklasifikasikan menurut cara mereka mengatur, menyimpan, dan memanipulasi data. Ada 3 jenis utama DBMS yang telah digunakan dalam sistem informasi geografi. Yang pertama ada relasional atau RDBMS, yang kedua ada objek atau ODDBMS, yang ketiga ada objek relasional atau ORDBMS. Nah, yang pertama yaitu atau RDBMS merupakan sebuah database relasional terdiri dari satu set tabel yang masing-masing daftar 2 dimensi atau array dari catatan yang berisi atribut tentang objek yang teliti. Struktur yang tampaknya sederhana ini telah terbukti sangat fleksibel dan berguna dalam berbagai area aplikasi, sehingga secara historis lebih dari 95% data dalam DBMS telah disimpan dalam RDBMS. Nah, sebagian besar DBMS dunia saat ini dibangun di atas dasar konsep relasional inti. Selanjutnya, objek atau ODBMS merupakan sebuah sistem manajemen basis data. ODBMS pada awalnya dirancang untuk mengatasi beberapa kelemahan RDBMS karena RDBMS difokuskan terutama pada aplikasi bisnis seperti perbankan, manajemen sumber daya manusia, dan pengendalian stok dan inventaris. Nah, mereka tidak pernah dirancang untuk menangani tipe data yang kaya seperti objek geografis, suara, dan video. Kesulitan lebih lanjut adalah kinerja RDBMS yang buruk untuk banyak jenis query geografis. Masalah ini diperparah oleh sulitnya memperluas RDBMS untuk mendukung tipe data geografis dan fungsi pemrosesan. Yang jelas, membatasi adopsi mereka untuk aplikasi geografis. Nah, ODBMS ini dapat menyimpan objek secara terus-menerus atau semi-permanen pada disk atau media lain, dan menyediakan alat query berorientasi objek. Sejumlah ODBMS komersial telah dikembangkan termasuk Gemstone atau S-Object Server dari Gemstone System, Ins Objective DB, dan Objective Ins, dan Version Object Database dari Version Object Technology Corp. Selanjutnya ada ORDBMS atau objek relasional. Nah, ORDBMS ini dapat dianggap sebagai mesin RDBMS dengan beberapa kemampuan tambahan untuk menangani objek. Mereka dapat menangani baik data yang menjelaskan apa itu objek atau atribut objek seperti warna, ukuran, dan usia, dan perilaku yang menentukan apa yang dilakukan objek atau metode atau fungsi objek seperti instruktur menggambar, antarmuka query, dan algoritme interpolasi. Dan ini dapat dikelola dan disimpan bersama sebagai satu kesatuan integrasi. Contoh perangkat lunak ORDBMS termasuk DB2 dan Infomic IBM, SQL Server Microsoft, Oracle DBMS, Oracle Corp, karena ORDBMS dan model relasional yang mendasari sangat penting dalam sistem informasi geografi. Selanjutnya yaitu eksistensi DBM geografi. Nah, ini adalah skema peran sistem informasi geografi dan DBMS. Selanjutnya ada menyimpan data dalam tabel DBMS.
Nah, tingkat terendah interaksi pengguna dengan basis data geografis biasanya adalah kelas objek atau kadang juga disebut lapisan atau kelas fitur, yang merupakan kumpulan data yang terorganisir pada tema tertentu, misalnya semua pipa dalam jaringan air, semua poligon tanah di daerah aliran sungai, atau semua nilai elevasi di permukaan medan. Nah, kelas objek disimpan dalam tabel database standar. Tabel adalah array 2 dimensi dan dari baris dan kolom. Setiap kelas objek disimpan sebagai tabel database tunggal dalam DBMS. Baris tabel berisi objek, contohnya kelas objek, misalnya data untuk pipa tunggal, dan kolom berisi properti objek. Yang pertama ada database relasional terdiri dari tabel, di mana setiap kelas geografi disimpan sebagai tabel, yaitu tabel digabungkan menggunakan nilai atau kunci baris atau kolom umum seperti yang dikenal di dunia database. Tabel di bawah ini menunjukkan tabel yang berisi data. Nah, berikut contoh tabel yang berisi data. Pada tabel ini menunjukkan database bidang tanah untuk ketepatan pajak yang bertentangan dengan beberapa prinsip code. Code menyarankan serangkaian transformasi yang disebut untuk normal dan secara berurutan meningkatkan kesederhanaan dan stabilitas dan mengurangi redundansi tabel database sehingga mengurangi risiko konflik pengeditan dengan membaginya menjadi subtitel yang digabungkan kembali pada waktu query. Selanjutnya, ada tabel database dapat digabungkan untuk membuat tampilan baru dari database. Nah, dalam deskripsi terobosan model relasional yang mendasari sebagian besar database dunia, pada tahun 1970, Ted Code dari IBM mendefinisikan serangkaian aturan untuk desain struktur tabel database yang efisien dan efektif. Inti dari ide Code adalah bahwa database relasional terbaik terdiri dari tabel sederhana dan stabil mengikuti 5 prinsip. Yang pertama, hanya ada satu nilai di setiap sel di persimpangan baris dan kolom. Yang kedua, semua nilai dalam kolom adalah tentang subjek yang sama. Yang ketiga, setiap baris unik. Yang keempat, tidak ada arti penting untuk urutan kolom. Dan yang kelima, tidak ada arti penting pada urusan baris. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang SQL. SQL itu sendiri merupakan bahasa pemrograman berbasis set, bukan prosedural, misalnya Visual Basic, atau berorientasi objek, misalnya Java atau C++, yang dirancang untuk mengambil set atau kombinasi baris dan kolom dari data dari tabel. Ada 3 jenis kunci pernyataan SQL bagi DDL atau Data Definition Language, DBML atau Data Manipulation Language, dan DCL atau Data Control Language. Revisi utama SQL pada tahun 2024 mendefinisikan tipe dan fungsi spasial sebagai bagian dari ekstensi multimedia yang disebut sebagai SQL-MM. Revisi lebih lanjut pada tahun 2011 menambahkan query basic dan temporal. Nah, SQL itu merupakan sebuah bahasa query database standar hari ini yang memiliki kemampuan geografis. Nah, dalam SQL, pernyataan bahasa definisi data digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur basis data relasional. Itu buat tabel perintah digunakan untuk mendefinisikan tabel, atribut yang akan dikandungnya, dan kunci utama atau kolom yang digunakan untuk mengidentifikasi data secara unik. Misalnya, pernyataan SQL untuk membuat tabel untuk menyimpan data tentang negara dengan 2 kolom nama dan bentuk geometri ada sebagai berikut. Nah, contoh seperti ini. Nah, pernyataan SQL ini mendefinisikan beberapa parameter tabel, kolom nama bertipe varchar atau karakter variabel yang dapat menyimpan nilai hingga 200 karakter. Nama tidak boleh 0 atau null, yaitu itu harus memiliki nilai dan itu didefinisikan sebagai kunci utama, yang berarti entry-nya harus unik. Kolom bentuk bertipe poligon dan didefinisikan sebagai tidak nol. Ini memiliki batasan referensi spasial tambahan atau proyeksi yang berarti bahwa referensi spasial diberlakukan untuk semua bentuk
Tipe 14 ini akan bervariasi menurut sistem. Tetapi bisa juga universal, transverse, Mercator, atau UTM. Baiklah, sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.